ketika sholat witir di awal waktu, mau sholat witir di akhir waktu, batalkan dulu sholat witirnya. Gimana cara membatalkannya? Sholat 1 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Usolli sunnatal mutlaqi raka'atan lillahi ta'ala. Batal sholat witirnya tadi. Kenapa? Genap sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pembahasan yang lalu kita memasuki pada bagian salat witir, di mana disebutkan salat witir itu sekurang-kurangnya yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Yang mendekati sempurna salat witir itu adalah 3 rakaat, dan paling banyak salat witir itu adalah 11 rakaat. Lalu salat witir itu apakah yang diinginkan sekian rakaat kemudian 1 salam? Maka ada 2 pendapat. Yang pertama, yang pernah dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sholat witir itu setiap 2 rakaat salam. Kemudian nanti akan ditutup dengan 1 witir. Menurut riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau menyampaikan ketika sholat witir itu 3 rakaat, maka 3 rakaat itu 1 salam. Lalu mana yang harus kita ikuti? Boleh kita mengikuti salah satu di antara keduanya. Hanya saja Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW salat witir 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat, kemudian salam lagi, itu adalah di masjid. Dan Aisyah melihat Rasulullah SAW salat 3 rakaat 1 witir, maksudnya 3 rakaat 1 salam, atau melihat 11 rakaat 1 salam, itu tidak di masjid tapi di rumah. Karena di rumah yang tahu cuman Sayyidah Aisyah. Oleh karena itu, kalau kita witir di rumah, maka boleh kita 7 rakaat 1 salam, atau 9 rakaat 1 salam, atau 11 rakaat 1 salam. Boleh tegak terus, duduk tegak sampai 11 baru kemudian terus salam. Yang 3 rakaat yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, anaknya Umar bin Khattab, salat witir Rasulullah di masjid itu rakaat pertama membaca surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Rakaat yang kedua yang Rasulullah baca adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Kemudian setelah itu salam, lalu Rasulullah berdiri lagi. Ketika rakaat yang ketiga dibuat sholat sendirian ini, Rasulullah membaca pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, dan seterusnya. Baru kemudian Rasulullah rukuk. Kemudian setelah sujud dan tahiyat akhir, kemudian salam. Rasulullah lakukan 3 rakaat di masjid, 2 salam, 2 rakaat
kemudian salam, 1 rakaat kemudian salam. Oleh karena itu, ketika sholat yang dimaksud adalah 3 rakaat akan tetapi 2 rakaat salam, maka ulama salaf mengajarkan niatnya adalah usolli sunnatan minal witri rakaataini. Ada kata-kata minal witri. Aku sholat bagian dari sholat witir 2 rakaat. Usolli sunnatan minal witri, bukan usolli sunnatal witri. Kalau usolli sunnatal witri berarti saya sholat witir 2 rakaat. Loh, witir kok 2 rakaat? Witir kan ganjil. Tapi kalau minal witri berarti 2 dulu, belum selesai sholatnya. Kalau ada orang sholat witir 3 rakaat kemudian 2 salam, belum selesai. Umpamanya sudah 2 rakaat kemudian terus salam lalu dia pulang, enggak sholat lagi, enggak sah sholat witirnya. Kenapa enggak sah sholat witirnya? Witir itu ganjil. Ini baru 2 genap, loh kok pulang? Mestinya nambah 1 rakaat lagi. Oleh karena itu, kalau kita ingin membatalkan sholat witir, Imam Nawawi mengajarkan kita sholat mutlak 1 rakaat. Maka batal witir kita, menjadi genap sholat kita. Oleh karena itu ketika di bulan Ramadan, kalau ada orang pengen sholat witir lagi nanti, setelah sholat tarawih kan biasanya ditutup dengan witir. Karena boleh witir itu di awal waktu, tetapi syaratnya sesudah sholat isya. Sesudah sholat ba'diyah isya. Umpamanya gini, khawatir kita malam tidak bangun, maka yang kita lakukan adalah pada saat kita sholat isya kemudian terus sholat sunnah ba'diyah isya, tidak mau nambah sholat yang lain, lalu ditutup dengan witir. Boleh yang seperti itu. Tetapi nanti kalau ternyata di malam hari bangun pengen membatalkan sholat witir yang tadi, maka sholatlah 1 rakaat. Usolli sunnatal mutlak rakaatan lillahi ta'ala. Batal witirnya tadi. Kemudian kalau sudah dibatalkan witirnya, ya tentu saja harus witir lagi. Lalu gimana kalau seandainya tidak membatalkan witirnya? Witir yang tadi sah. Witir yang pertama tadi sah, tanpa dibatalkan juga tidak apa-apa. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, tidak usah dibatalkan, langsung sholat saja malam, sholat tahajud sebanyak-banyaknya. Sudah itu salam, tidak usah witir lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat dulu 1 rakaat untuk membatalkan witir yang tadi. Kemudian baru sholat tahajud sebanyak-banyaknya. Sholat yang lain lagi selain sholat tahajud malam itu. Setelah selesai semua sholat itu, baru kemudian ditutup lagi dengan witir. Boleh juga yang seperti itu. Jadi jangan dibuat sulit. Karena kalau orang menganggapnya itu sulit, berarti dia belum pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar, insya Allah tidak sulit. Kalau sudah pernah belajar masih sulit juga, berarti saat belajar tidak paham. Oleh karena itu setelah belajar ada tanya jawab supaya lebih paham. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnatu, dan sunnahnya liman autara bima zada ala rakaatin, untuk orang yang berwitir lebih dari 1 rakaat, ayyusal 5 min kulli rakaataini, agar mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Kalau witirnya lebih dari 1 rakaat berarti minimal 3 rakaat. Kalau witirnya 3 rakaat, maka setiap 2 rakaat salam. Kemudian rakaat yang berikutnya tinggal 1 rakaat, tidak usah digenapi 2 rakaat, langsung salam. 5, ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yufassilu baina syaf'i wal witri. Nabi itu selalu memisahkan ketika sholat di masjid antara yang genap dengan yang ganjil. Yang genap yang ganjil itu gimana maksudnya? Sholat 2 rakaat genap salam, sholat 2 rakaat genap salam, kemudian 1 rakaat salam.
memisahkan antara yang genap dengan yang ganjil. Wali annahu yajaru fi tsalitsati, karena Rasulullah pada saat rakaat yang ketiga salat witir setelah salam yang kedua tadi berdiri itu mengeraskan bacaannya diperjelas bismillahirrahmanirrahim, kan berimam jadi dijelaskan bacaannya, surah Fatihahnya dijelaskan. Wali annahu yajaru fi tsalitsati, karena Rasulullah SAW menjelaskan atau mengeraskan bacaan pada salat witir yang ketiga. Walau kanat mausulatan bi raka'ataini, andaikan salat witirnya tadi yang satu rakaat itu digabung dengan dua rakaat sebelumnya, ini digabung, andaikan yang satu rakaat witir itu digabung dengan dua rakaat sebelumnya, karena salat witir itu 3, Rasulullah memisahkannya, andaikan digabung, lamma jahara fiha, tentu saja Rasulullah tidak akan mengeraskan bacaan witirnya yang ketiga, maksudnya rakaat ketiga. Ternyata Rasulullah pada rakaat sholat witir yang ketiga itu bacaannya dikeraskan. Ketika bacaannya dikeraskan itu, andaikan Rasulullah itu menggabung yang satu rakaat tadi ke dua rakaat berikutnya, tentu saja Rasulullah SAW tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaannya. Kasalisati fil maghribi, seperti sholat maghrib pada rakaat ketiga. Kita kan tadi sholat maghrib rakaat ketiga tidak jahar bacaan bismillahnya. Oleh karena itu juga sama halnya witir. Ketika witir itu Rasulullah gabungkan 3 rakaat menjadi satu sholat, maka rakaat yang ketiga tidak dijaharkan suaranya. Yang dijaharkan hanya rakaat pertama dan rakaat kedua. Surah Fatihahnya tidak dikeraskan membacanya. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat ketiga dikeraskan. Rakaat pertama, kedua dikeraskan. Rakaat ketiga tidak dikeraskan. Andaikan Rasulullah itu langsung satu salam 3 rakaat. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang beliau menyampaikan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Andaikan Rasulullah itu menggabung menjadi 1 rakaat, itu berarti Rasulullah mengeraskan rakaat pertama, mengeraskan rakaat kedua, tapi rakaat ketiga tidak dikeraskan. Seperti halnya ketika kita sholat maghrib, rakaat ketiga tidak dikeraskan, hanya pertama dan kedua saja yang dikeraskan. Oleh karena itu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sholat 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat salam lagi. Itu sholat witir yang dilihat oleh Ibnu Umar. Wa yajuzu ay yajma'uha bitaslimatin. Di dalam tulisan ini bitaslimihi, tapi kalau dibaca bitaslimihi itu tidak masuk, diartikannya jadi berpindah dari maksud kalimatnya. Makanya hak di sini kurang titik, mestinya tak, bukan hak. Wa yajuzu ay yajma'uha bitaslimatin, dan boleh menggabungkan salat witir itu rakaat 2 pertama dan 1 rakaat yang terakhir digabungkan jadi 1 dengan 1 salam. Boleh digabungkan. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi boleh salat witir 3 rakaat itu 2 salam, boleh 1 salam. Jangan sampai beribut lantaran 1 2 salam, yang 1 salam. Kedua-duanya adalah benar. Kalau beribut berarti belum pernah belajar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimu fi raka'atainil witri. Di rumah Nabi, di rumah Sayyidah Aisyah, Nabi sholat witir, pada rakaat kedua witir Nabi tidak salam. Begitu rakaat ketiga baru Nabi salam. Itu dilaksanakan di rumah. Jadi kalau kita ngikuti Nabi, kalau sholat di rumah witirnya boleh 3 rakaat. Tapi kalau sholat di masjid witirnya 3 rakaat 2 salam. Karena Nabi melakukannya seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya yang 3 rakaat itu dilakukan di masjid, juga enggak apa-apa. Hanya saja kalau masjidnya ini biasa 2 rakaat
salam kemudian 1 rakaat salam, ya jangan dibuat imamnya 3 rakaat langsung 1 salam. Makanya saya sering ketika mengimami sholat witir di bulan Ramadan, saya tanya 3-1 atau 2-1 gitu. 3-1 salam atau 2 salam kemudian 1 salam. Saya tanya dulu, katanya 3-1, berarti 3 rakaat 1 salam. Berarti saya harus ngikuti jamaah itu. Kita nggak boleh jamaah 3 rakaat 1 salam kok imamnya 2 rakaat 1 salam. Kita mengimami itu juga harus sesuai dengan yang diimami, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau seandainya imamnya nanya sama makmum, di sini sholat witirnya berapa rakaat? 4 rakaat. Imam nggak boleh ngikut karena nggak ada sholat witir 4 rakaat. Itu bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tanya berapa rakaat di sini sholat witirnya? 5 rakaat. 5 rakaat gimana? 1 salam atau 2 rakaat salam? 2 rakaat salam. Ngikut jamaah. Tidak boleh kita tidak ngikut jamaah. Karena kita imam itu pemimpin. Pemimpin itu ngayomi jamaah. Kok pemimpin bertentangan dengan jamaah, ya jamaah harus sah yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus bertanya dulu kepada jamaah selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu seorang imam ilmunya harus cukup. Jangan sampai ilmunya terbatas dalam artian ilmu untuk sholat, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu untuk salat, ilmu untuk jadi imam, ilmu untuk jadi makmum, kedua-duanya dikuasai oleh imam tersebut. Kalau tidak nanti bisa susah sholatnya. Nah, ketika imam telah bertanya kepada makmum yang seperti itu, maka imam harus mengikuti. Misalnya jamaahnya sini, kita kalau subuh di sini biasanya kunut apa enggak kunut? Enggak kunut. Imam jangan sampai kunut. Karena itu barang yang sunnah, tidak barang wajib. Kalau wajib itu enggak boleh kita ngikut. Umpamanya kita sholat subuh di sini pakai baca surah Fatihah apa tidak? Enggak pakai, enggak boleh kita ngikut. Karena apa? Sholat subuh enggak pakai surah Fatihah enggak sah sholatnya. Oleh karena itu selama itu masih bagian-bagian yang sunnah, kita mengikuti jamaah. Tetapi kalau sampai ada di sini sholat subuh tidak pakai surah Fatihah, imam harus menjelaskan. Sholat kalau nggak pakai surah Fatihah tidak sah. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, baru makmum ngerti. Maka contoh yang enak kita rasakan dulu ketika Buya Hamka yang dia dari organisasi Muhammadiyah dan ada Malik pada saat itu dia dari NU. Ketika Buya Hamka menjadi imam, Buya Hamka menggunakan kunut. Tetapi yang satunya lagi ketika menjadi imamnya di belakangnya ada Buya Hamka tidak pakai kunut. Artinya apa? Menghargai makmum. Jadi namanya pemimpin itu harus menghargai rakyat. Tidak boleh rakyat dibuat semena-mena. Itu pemimpin yang adil yang seperti itu. Nah, ketika kita sholat di rumah, boleh mau 2 rakaat 1 salam boleh, atau 3 rakaat sekalian salam boleh. Tapi kalau di masjid berjamaah, kita harus mengikuti bagaimana biasanya di masjid itu. Kalau nanti enggak seperti biasanya, niscaya jamaah akan bingung. Biasanya 2 rakaat salam, ini langsung tegak. Akhirnya makmum yang di belakang, terutama ibu-ibu pakai tabir nggak kelihatan, langsung duduk dia, ditunggu gitu, kok nggak salam-salam, ya, rupanya rakaat ketiga. Nah, yang seperti ini yang membuat rusak yang seperti ini. Wasunnatu, dan sunnahnya ayyak nuta fil witri, di dalam witir itu kunut. Kapan di dalam witir itu kunut? Fin nisfil akhiri min syahri Ramadan, di paruh terakhir bulan Ramadan, berarti tanggal 15. Ada yang beristihad tanggal 16 karena pas tengah-tengahnya adalah 15. Tapi kalau berdasarkan ini adalah paruh terakhir, berarti mulai tanggal 15. Tanggal 15 ketika di bulan Ramadan sholat witirnya sudah menggunakan
kunut. 5 ruya an Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, as-sunnatu, sunnahnya, idza intasaffa syahru min ramadhana, kalau sudah mencapai pertengahan Ramadan itu disunahkan untuk witir. Di dalam witir itu antul inal kafarota, di dalam witir doa kunut di dalam witir itu sunnahnya adalah antul inal kafarota, melaknat orang kafir. Orang kafir dilaknat. Bagaimana? Allahumma qatil al kafarota, Allahumma qatilil kafarota, di dalam kunutnya itu. Itu yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di pertengahan terakhir, Umar bin Khattab menyarankan antul la'inal kafarata fil witri, dalam witir itu ketika berdoa kunut melaknat orang-orang kafir. Ba'da ma yaqulu, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian baru doa kunut. Ini artinya doa kunut itu dilakukan setelah bangun dari ruku. Walaupun ada yang berpendapat doa kunut itu dilakukan sebelum ruku, tetapi yang benar adalah dilakukan setelah bangun dari ruku. Setelah bangun dari ruku, summa yaqulu Allahumma qatilil kafarata, ya Allah hancurkan orang-orang kafir. Wa qala Abu Abdullah Az-Zubairi, dan Abu Abdullah Az-Zubairi menjelaskan yaqnutu fi jami'i as-sunnatu, melakukan kunut di seluruh salat witir mulai dari awal tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, itu beliau katakan sunnah. 5 ruya Ubay bin Ka'ab, berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat Rasulullah, bukan Ubay bin Ka'ab yang ada di BLK. Itu Ubay bin Ka'ab yang ada di BLK itu lain. Ini bukan sahabat Rasulullah. Yang ini adalah sahabat Rasulullah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi thalathi raka'atin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir 3 rakaat, wa yaqnutu qabla ruku'i, dan melakukan kunut sebelum ruku. Wal madhabul awwalu, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menjelaskan kalau ulama Syafi'iyah itu rukuknya, maksudnya kunutnya itu adalah setelah bangun dari ruku, bukan sebelum ruku. Jadi hadis dari Ubay bin Ka'ab ini tidak diterima di kalangan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i tidak menerimanya. Wa haditsu Ubay bin Ka'ab ghairu tsabit. Oleh karena itu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menjelaskan riwayat dari Ubay bin Ka'ab, hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ini hadisnya tidak kuat. Inda ahli nakli, menurut ahli nakli itu adalah orang yang mengambil hadis. Berarti dia adalah berada di dalam sanad hadis. Menurut ahli nakli, orang-orang yang biasa mengambil hadis. Wa mahallul kunuti fil witri ba'dar raf'i minar ruku'i, dan tempatnya kita ruku pada saat salat witir pada saat sholat witir, tempat kunutnya adalah setelah bangun dari ruku. Wa min ashabina man qala, ada juga yang berpendapat mahalluhu fil witri qabla ruku, tempatnya ruku, tempatnya doa kunut itu adalah sebelum ruku. Tentu saja ini li hadis Ubay bin Ka'ab, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab. Wa sahihu, Abu Ishaq menjelaskan yang benar wal awwalu, yaitu yang pertama. Kapan? Sesudah bangun dari ruku. Jadi sholat kemudian kita ada kunut, sholat witir kita ada kunut, itu kunutnya adalah setelah bangun dari ruku. 5 zakartu min hadis Umar radhiyallahu anhu, seperti yang telah aku sebutkan, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, seperti yang telah aku sebutkan hadis dari riwayat Umar bin Khattab. Wali annahu fi subhi, kenapa kok kunutnya sesudah bangun dari ruku? Karena di dalam salat subuh yaknutu ba'dar ruku'i,
kunutnya itu adalah setelah bangun dari ruku'. Fakadzalika fil witri. Demikian juga pada saat sholat witir. Kalau sholat subuh rukuknya baca kunutnya setelah bangun dari ruku', ya tentu saja pada saat witir baca kunutnya sesudah bangun dari ruku' juga. Wa waqtul witri ma baina ayusalliyal isya'a ila tulu'il fajri. Kapan kita melakukan salat witir itu? Salat witir itu boleh dilakukan waktunya adalah antara selesai salat isya sampai menjelang fajar shadiq, sampai menjelang masuk waktu subuh. Itu boleh. Kalau sekarang mau witir jam 4 masih boleh, jam setengah 5 masih boleh. Karena kita subuhnya adalah jam 4:57. Karena tadi subuh saya berangkat dari rumah jam setengah 5, itu sampai di tempat Masjid Miftahur Rahmah di perumahan Bumi Palmera Indah belum masuk waktu azan. Jadi ternyata azannya adalah jam 4:57. Sekarang agak mundur. Dan maghribnya pun juga mundur, hampir jam setengah 7. Jam 6:27. Kalau nggak salah ya betul, jam 6:27. Nah, waktu sholat witir itu adalah antara selesai sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Yang takut tidak bangunnya tahu-tahu jam 5, boleh setelah selesai sholat isya nanti, tapi dengan syarat sholat sunnah dulu ba'da isya. Jangan sebelum sholat ba'da isya sudah witir. Orang sunnahnya belum dilaksanakan sudah witir duluan. Sholat sunnah dulu. Karena begini, dalam riwayat ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat isya, karena kama yusalli fil laili. Orang itu seperti orang yang sholat di malam hari. Jadi 2 rakaat sesudah sholat isya itu sama dengan kita sholat malam, tapi ditambah dengan witir. Oleh karena itu, siapa yang khawatir nanti malam tidak bangun jam 5 sudah masuk waktu subuh, dengar azan baru bangun, maka setelah selesai sholat isya boleh sholat ba'diyah isya, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi sholatnya 5 rakaat. Atau kalau pengen lebih lagi boleh ditambah sholat yang lain, sholat mutlak, sholat birrul walidain, atau sholat apa saja, sholat taubat umpamanya, kemudian baru ditutup dengan sholat witir. Boleh yang seperti itu. Kalau khawatir nanti malam tidak bangun sudah azan subuh. Jadi waktunya sholat witir itu adalah setelah sholat isya ila tulu'il fajri tsani, sampai terbit fajar yang kedua. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala zadakum sholatan. Allah, sesungguhnya Allah ta'ala memberi tambahan kalian sholat. Wahia, tambahan itu adalah al-witru, sholat witir. Fasalluha, maka sholatlah sholat witir itu. Artinya sholat witir itu tegakkanlah min sholatil isya'i ila tulu'il fajri. Waktunya antara sholat isya, setelah selesai sholat isya sampai terbit fajar atau terbit masuk waktu subuh. Ini hadis yang dibawa oleh Abu Ishaq, yang dikutip oleh Abu Ishaq tentang waktu sholat witir. Rasulullah memberikan pengertian kepada para sahabat, Allah memberi tambahan sholat, dan sholat itu adalah sholat witir. Waktunya antara selesai sholat isya sampai terbit fajar subuh. Wa in kana mimman lahu tahajjudun, akan tetapi kalau ada orang yang punya tahajud, artinya orang yang ada niat malamnya nanti untuk bertahajud, fal ula ayu akhirahu, maka sholat witir itu yang lebih bagus diakhirkan. Kalau misalnya sekarang ini nih, ntar lagi isya, kemudian setelah itu kita ada niat
nanti aku malam aku mau tahajud. Ya enggak apa-apa, selesai sholat ba'diyah enggak usah witir dulu. Nanti setelah malam bangun sholat tahajud, baru kemudian selesai sholat semuanya baru witir. Maka fal ula yang lebih utama ayu akhirahu, mengakhirkan sholat witir kalau ada niat untuk tahajud. Oleh karena itu witirnya hatta yusallihi ba'da tahajudi, dilakukan sholat witir sampai selesai sholat tahajud baru sholat witir. Selesai sholat tahajud baru witir, itu maksudnya. Wa in lam yakun lahu tahajudun, kalau ada orang yang tidak ada niat sama sekali nanti malam tahajud. Kan kadang ada di antara kita itu nggak ada niat tahajud malamnya. Tiba-tiba malam itu terbangun baru punya niat sholat tahajud. Ada kan yang punya niat tahajud mendadak seperti itu? Tahajud dadakan, kan ada itu. Waktu mau tidur nggak ada niat kalau malam mau sholat tahajud. Tapi begitu malam dibangunkan oleh Allah, buang air kecil. Wah, ini nanggung, ini sudah kadung bangun. Setelah buang air kecil, ngambil wudhu, kemudian sholat tahajud. Ada orang yang seperti itu. Akan tetapi kalau tidak ada niat malamnya untuk melakukan tahajud, kalau tidak ada niat, fal ula ayusallihi ba'da sunnatil isya, maka yang lebih bagus adalah sholat witirnya setelah sholat sunnah ba'diyah isya. Bagi yang punya niat sholat tahajud, sholat witirnya lebih bagus setelah sholat tahajud. Setelah sholat isya tidak usah witir. Bagi yang tidak punya niat sholat tahajud, maka yang lebih bagus adalah sholat witirnya setelah sholat sunnah ba'diyah isya, 2 rakaat ba'diyah isya. 5 riwayat Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, man khafa minkum, siapa di antara kalian yang takut alla yastaiqidha, takut untuk tidak bangun, min akhiril laili, di akhir malam. Siapa di antara kalian yang khawatir nanti malam tidak bangun, fal yutir min awalil laili, maka hendaklah berwitir setelah sholat isya, di awal waktu. Awal waktu sholat witir itu adalah setelah sholat isya, maka berwitirlah setelah melaksanakan 2 rakaat sholat ba'diyah isya. Tsumma liyarqud, setelah itu hendaklah tidur. Jadi setelah sholat witir boleh di rumah, boleh di masjid. Umpamanya gini, kita nanti sholat isya, setelah sholat isya kita sholat sunnah 2 rakaat. Begitu sholat sunnah 2 rakaat langsung pulang. Setelah pulang kita mau tidur, sholat witir dulu 3 rakaat, kemudian terus tidur. Yang seperti itu juga boleh, atau langsung di masjid ini juga boleh. Tapi yang lebih bagus menurut saya nih, yang lebih bagus sholat sunnahnya di masjid ba'diyah isya, witirnya di rumah. Kenapa kok begitu? Biar rumahnya tercium juga dengan sholat witir, sholat sunnah. Nah, siapa yang khawatir, ya didahulukan sholatnya. Waman tamaminkum ayyakuma min akhiril laili, tapi kalau ada orang yang keras sekali ingin sholat tahajud, maka fal yutir akhirul laili, maka hendaklah ia berwitir di akhir waktu. Maksudnya adalah di akhir malam sebelum fajar subuh itu keluar, fajar shadiq itu keluar, artinya kurang lebih jam 4. Siapa yang ingin sekali bangun malam, maka hendaklah ia berwitir di akhir malam. Tapi kalau tidak kuat untuk bangun malam, maka sebaiknya witirnya di awal waktu. Karena sholat witir ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sampai-sampai ada sebuah riwayat ancaman, man lam yutir falaisa minna, siapa yang tidak berwitir bukanlah golongan kami. Ada riwayat seperti itu, nanti agak jauh dari sini, insyaallah kita kaji itu minggu depan. Barangkali itu saja dulu, sepertinya pertanyaan sudah numpuk, khawatir nanti waktunya nggak cukup untuk menjawab.
Bila sholat witir di awal waktu, apakah boleh setelah tidur langsung sholat tahajud? Yang pertama, yang kedua, apakah sholat tahajud boleh berjamaah dan bagaimana sebaiknya sesuai tuntunan? Terima kasih. Iya. Pertanyaan yang pertama, bila sholat witir di awal waktu, apakah boleh setelah tidur langsung sholat tahajud? Kalau kita umpamanya nih sholat 2 rakaat ba'diyah isya, setelah itu terus witir, sudah itu terus tidur, maka nanti kalau kita mau tahajud boleh langsung tahajud. Tapi kalau menginginkan tahajudnya ditutup dengan witir, maka jangan langsung witir. Kalau langsung witir, maka nggak ada lagi sholat witir. Kenapa? Tadi ganjil, kemudian sholat ganjil lagi, ya tentu menjadi genap. Jadi nggak sah sholat witirnya. Maka mana yang sah? Begitu kita sholat ba'diyah isya terus sholat witir, malam bangun mau tahajud, ya sudah langsung saja tahajud, nggak usah witir lagi, sah seperti itu sholat witirnya. Kemudian yang kedua, apakah sholat tahajud boleh berjamaah dan bagaimana sebaiknya sesuai dengan tuntunan? Sesuai dengan tuntunan, sholat tahajud tidak berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Kemarin sudah saya sampaikan, ada sholat sunnah, 3 macam sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, yang lainnya tidak dianjurkan untuk berjamaah. Seperti ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya. Jangan sampai imam mengatakan, bapak-bapak setelah selesai sholat isya jangan pulang dulu, kita sholat ba'diyah berjamaah. Nggak boleh seperti itu. Karena sholat ba'diyah itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilakukan berjamaah. Seperti halnya dengan sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga dilakukan sendiri-sendiri, tapi boleh bareng-bareng. Walaupun sendiri-sendiri boleh bareng-bareng, bukan berarti berjamaah. Seperti halnya ketika dulu Rasulullah sholat di bulan Ramadan, qiyamul lail. Rasulullah sholat, jamaah yang lain, sahabat yang lain juga ikut sholat. Sholatnya seperti sholat Rasulullah, sholat bi sholatin Nabi. Sholatnya seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berjamaah. Rasulullah sholat, jamaah yang lain juga sholat. Adanya sholat tarawih berjamaah itu adalah mulai masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajak seluruh kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah. Lantaran Sayyidina Ali menyampaikan kepada Umar bin Khattab tentang sebuah hadis di mana di bulan Ramadan itu malaikat yang tawaf di Arsy itu ada yang berhenti. Ketika berhenti menghadap Allah, minta izin untuk turun ke muka bumi, ingin sholat bersama umat Nabi Muhammad. Terus dikatakan, siapa orang yang tersentuh oleh malaikat itu atau dia menyentuh malaikat itu, maka dia tidak akan susah untuk selama-lamanya. Mendengar hadis itu dari Sayyidina Ali, Umar bin Khattab langsung tangkap, ini hak kita. Kalau gitu sekarang mulai hari ini tidak boleh sholat tarawih sendiri-sendiri, kita sholat tarawihnya berjamaah. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Sekali lagi bukan yang di BLK itu. Ubay bin Ka'ab ditunjuk menjadi imam. Kenapa Ubay bin Ka'ab ditunjuk menjadi imam? Karena suara Ubay bin Ka'ab itu bagus seperti imam yang tadi itu. Suaranya bagus, kita sholatnya jadi khusyuk gitu. Ubay bin Ka'ab ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu bukan tanpa alasan, karena aqra'uhum lisanan. Ketika membaca Al-Quran itu paling fasih di antara sahabat pada saat itu. Ini Ubay bin Ka'ab mengimami laki-laki, tapi yang perempuan ada lagi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk mengimaminya. Ubay bin Ka'ab hanya untuk kaum laki-laki. Jadi Rasulullah juga pernah sholat malam yang kita sebut dengan tarawih, tapi Rasulullah tidak melakukan sholat tarawih. Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail. Maka sholat tarawih itu juga disebut dengan qiyamul lail. Yang mengatakan tarawih itu adalah masa Umar bin Khattab. Kenapa kok dikatakan tarawih? Karena setiap 4 rakaat itu istirahat. Setiap rakaat istirahat, tidak langsung sholat lagi. Karena sholatnya di Masjidil Haram, maka setelah 4 rakaat kemudian terus tawaf.
Selesai tawaf 7 putaran, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Setelah 4 rakaat tawaf lagi 7 putaran sampai pada istirahat yang kelima tidak lagi, cuman pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka sholat taraweh di Masjidil Haram itu cuman 20 rakaat, tapi tawafnya ada 4. Tawaf 4 ini dinilai sama dengan 4 rakaat. Karena dinilai sama dengan 4 rakaat berarti 4 kali 4 16. Di Masjid Nabawi sholatnya tidak 20 rakaat. Karena pengen menyamai pahalanya yang sholat di Masjidil Haram, maka yang tawaf tadi, 4 kali tawaf tadi diganti dengan 4 rakaat kali 4, yaitu 16 rakaat. Jadi 16 ditambah 20 berapa itu? 36. Maka di Masjid Nabawi sholat tarawehnya 36 rakaat karena pengen mengejar pahala seperti yang dilakukan di Masjidil Haram. Itu yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Saya cuma membaca saja, menyampaikan. Saya belum pernah sholat 36 rakaat. Di sini kalau mau dibuat boleh juga seperti itu, 36 rakaat. Insya Allah besok sepi jamaahnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, apakah boleh sholat witir hanya dikerjakan 1 rakaat? Apakah sholat witir boleh dikerjakan hanya 1 rakaat? Jawabannya boleh, karena sesedikit-sedikitnya sholat witir itu adalah 1 rakaat, dan sebanyak-banyaknya sholat witir adalah 11 rakaat, dan adnal kamali yang mendekati sempurna sholat witir itu adalah 3 rakaat. Jadi sempurnanya adalah 3 rakaat, lebih sempurnanya adalah 11 rakaat. Berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar seorang penceramah katanya sholat witir penutup sholat fardu, artinya sholat sunat setelah sholat witir bisa dilakukan. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya. Katanya sholat witir penutup sholat fardu. Salah enggak ini? Masa sholat witir penutup sholat fardu? Penutup sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kenapa kok harus ditutup sholat fardu? Besok enggak sholat lagi dong kalau gitu. Sholat witir ini salah dengar apa gimana? Apa penceramahnya yang salah ini? Iya. Sholat witir itu ada yang mengatakan adalah penutup sholat sunnah yang dilakukan dalam 1 hari itu, bukan sholat fardu. Jadi ini penutup sholat fardu, artinya sholat sunnah setelah sholat witir bisa dilakukan. Kalau menurut pendapat Pak Ustadz gimana? Kalau menurut pendapat saya, kalau ada orang yang sholat witir di awal waktu, maka nanti malam tidak usah witir lagi, cukup sholat sunnah sesuai yang kita mau. Boleh juga ketika sholat witir di awal waktu, mau sholat witir di akhir waktu, batalkan dulu sholat witirnya. Gimana cara membatalkannya? Sholat 1 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Usolli sunnatal mutlaki rakatan lillahi ta'ala. Batal sholat witirnya tadi. Kenapa? Genap sudah sholatnya. Kemudian baru ditutup lagi dengan witir. Berikutnya. Apakah wanita boleh mengeraskan suara pada sholat fardu sambil mengajarkan anak-anak? Ketika sholatnya di rumah dan tidak terdengar oleh ajnabi, maksudnya adalah orang lain, tidak terdengar orang lain, boleh dikeraskan asalkan di rumah. Tapi kalau di masjid tidak boleh. Itu di rumah. Tapi kalau di masjid, walaupun di rumah, tapi nggak boleh sampai terdengar keluar. Sampai terdengar orang lewat di depan rumah kita tuh dengar, ini ada suara orang sholat. Ini sholat apa belajar sholat? Sampai terdengar yang seperti itu, batal sholatnya jadinya itu, karena suaranya terdengar oleh ajnabi. Makanya suara perempuan itu adalah aurat. Aurat itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ketika kita sholat di rumah, yakin suaranya enggak terdengar sampai di luar, suaranya tertutup di dalam, tidak apa-apa karena sambil ngajari anak. Tapi sebaiknya ngajari anak tidak usahlah dalam sholat itu. Di luar sholatlah ngajari anak. Bacaan-bacaannya diajari pas pada saat sholat, itu prakteknya. Saya juga begitu di rumah.
mulai dari hari Senin sampai hari Jumat di rumah banyak ada anak-anak yang ngaji, kurang lebih hampir 60 yang ngaji di rumah. Setiap hari saya ajari bacaan sholat, setiap hari. Tetapi pada saat sholat tidak saya suruh keraskan bacaannya, tapi kalau di luar sholat saya suruh keraskan bacaannya. Dan bahkan saya juga ikut membaca keras sambil duduk di atas kursi. Mereka kan lagi duduk di tempat duduknya masing-masing. Jadi seperti itu ngajarinya, jangan pas pada waktu sholat kita sholat. Kalau kita mau ngajari pas bagaimana cara kita sholat dan pas waktu sholat, ya kita laksanakan seperti kita sholat seperti itu. Kalau sholatnya sendirian, ya tidak usah dikuatkan suaranya. Ya walaupun dikuatkan juga boleh, tidak membatalkan. Tetapi nanti dikhawatirkan kalau dia tidak tahu pas begitu sholat di masjid dikeraskan pula suaranya nanti. Padahal dia tidak jadi imam, dia jadi makmum. Akhirnya mengganggu imam. Karena latihannya di rumah suaranya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, kuat itu. Makmumnya yang lain terganggu, imamnya lebih lagi, karena dibiasakan seperti itu. Oleh karena itu kalau ngajari anak tidak usah pas lagi sholat, tetapi di luar sholat. Kalau sholat prakteknya harus dilaksanakan di situ sesuai dengan yang sesungguhnya. Apakah hukumnya azan dan qomat rasa menguburkan mayat di kuburan? Apakah hukumnya azan dan iqamah pada saat penguburan mayat dikuburkan? Hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Kalau seandainya tidak dilakukan, bukan berarti si mayat itu kemudian terus tidak sah menghadap Allah, terus hidup lagi. Enggak hidup lagi. Wah, belum aku diazani, ayo cepat azani. Enggak ada yang seperti itu, belum pernah terjadi. Ada di sini pas menguburkan mayat tidak diazani, terus mayatnya tegak lagi, marah-marah sama orang yang ngantarkannya, kan enggak ada. Artinya apa? Azan pada saat menghadap Allah itu disunahkan. Kita sholat mau menghadap Allah itu juga disunahkan untuk azan, untuk iqamah. Nah, pas terakhir kali ketika mau menghadap Allah, maka ulama ada yang berpendapat disunahkan untuk membaca atau untuk mengumandangkan azan kemudian iqamah. Karena itu dikiaskan kepada sholat. Sholat menghadap Allah. Orang meninggal menghadap siapa? Kan menghadap Allah juga kan? Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kepada Allah lah raji'un, kita semua kembali. Orang meninggal itu menghadap Allah, maka orang yang menghadap Allah itu disunahkan untuk membaca azan dan disunahkan untuk membaca iqamah. Kalaupun tidak azan dan tidak iqamah, tidak masalah, enggak masalah. Tidak akan menjadikan mayat itu enggak jadi menghadap Allah, tidak. Tetap dia akan menghadap Allah. Dan azan tidak hanya untuk mengantar orang menghadap Allah, tetapi azan itu juga bisa digunakan ketika terjadi angin ribut, angin yang sangat mengkhawatirkan. Lalu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah mempraktekkan itu karena saya takut di depan rumah itu ada pohon kelapa yang tinggi, hampir roboh gitu. Ternyata setelah saya selesai azan, berhenti angin itu. Berarti memang betul azan itu dikumandangkan ketika akan terjadi bencana, maka dikumandangkan. Dan dulu saya pernah juga dengar ulama dari Sarolangun, Buya Salek, ketika terjadi kebakaran, Buya Salek azan kemudian sholat. Selesai sholat, apa yang terjadi? Kebakarannya berhenti. Karena apa? Minta kepada Allah supaya dimatikan api itu. Tapi kalau Nabi Ibrahim lain, Allah saja langsung yang bertindak. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau, jangan panas. Selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kita jangan coba-coba seperti itu. Ada api banyak terus mengatakan ya narukuni barda wa salaman. Terus kita masuk, ya matang kita. Karena kita belum makomnya yang di situ. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.